Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzilatul Uswah. Saya adalah guru PAI di SD 1 Margorejo, Kecamatan Dere, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 UIN Wali Songo. Saya akan membawakan materi tentang sholat Jumat di kelas 4 pada semester 2 tahun 2024-2025. Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, Bu Uswah senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya. Ya, Mas Abi boleh maju ke depan. Sudah siap belajar PAI hari ini? Mana semangatmu? Semangatku. Dapat semangat. Tepuk tangan dulu. Belajar PAI. Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allahu Akbar. Tepuk tangan lagi. Sebelum masuk pelajaran, sekarang ditanya Bu Uswah dulu, siapa yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat dan bisa berangkat ke sekolah. Selanjutnya, untuk pembiasaan setiap pelajaran PAI, kita akan menghafal surah-surah pendek. Hari ini yang akan memimpin adalah Mbak Kinara. Silakan maju Mbak Kinara. Kita akan menghafal surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil waja'alahum asfim ma'ul. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Kinara. Silakan duduk. Alhamdulillah, kita sudah selesai mengaji. Semoga pembelajaran hari ini bisa barokah dan manfaat untuk kalian semua. Amin.
Selanjutnya, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ya. Apa? Ciri-ciri orang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik, Mas Ihsan? Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, jika dipercaya dia berkhianat. Nah, betul sekali. Kemarin Bu Swa menerangkan bahwa orang munafik itu kalau dia berjanji pasti berkhianat. Kalau dia berkata itu dusta. Dan kalau dia dipercaya akan berkhianat. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Sebelum mulai materi, kita buat kesepakatan dulu. Apa kesepakatannya? Pada saat pembelajaran, tidak boleh berbicara sendiri. Bicara bersama teman juga tidak boleh. Tidak boleh bolak-balik ke kamar mandi. Tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran. Nanti makannya waktu istirahat. Memperhatikan guru saat menjelaskan dan saling menghargai antar sesama teman. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Apa tujuan yang akan kita peroleh? Anak-anak bisa menjelaskan apa itu ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Selanjutnya, anak-anak bisa mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Ya, gambar apa itu? Masjid. Gambar masjid. Ada orang-orang mau pergi ke masjid. Orangnya khusus apa semua orang? Khusus. Sing datang, yang pakai sarung. Berarti apa? Nah, sebelum masuk pelajaran, anak-anak pernah sholat Jumat? Siapa yang pernah sholat Jumat? Nah, sudah. Kenapa kita harus sholat Jumat? Karena wajib. Karena wajib, pinter. Terus siapa yang diwajibkan sholat Jumat? Laki-laki. Laki-laki saja? Sekarang kita lihat video pembelajaran tentang sholat Jumat. Lihat dulu, Mbak. Sekarang kita simak video pembelajaran tentang sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh, mengapa kita harus sholat? Allah menjanjikan banyak anugerah bagi yang menghadap atau sholat kepadanya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kalian terbiasa mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Shu'aib. Nah, itulah pentingnya sholat. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Nah, kita sudah menyaksikan video tentang sholat Jumat. Sekarang kita ulas lagi, apa itu sholat Jumat? Anak-anak pernah sholat? Sholat yang wajib ada berapa? 5.
Nah, sekarang sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Tadi dijelaskan bahwa sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat di waktu zuhur. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Jadi di sholat Jumat itu ada khutbah. Nah, sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi setiap orang. Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, orang itu orang Islam, Muslim. Yang kedua, laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, balik. Yang kelima, berakal sehat. Yang keenam, penduduk tetap atau mukim, orang di daerah tersebut. Yang ketujuh, bebas dari aneka halangan yang dibenarkan Apa halangannya? Contoh, ada orang laki-laki yang sedang sakit, berarti dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Sekarang yang tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, ada siapa? Perempuan. Jadi anak perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Terus pada saat waktu duhur di hari Jumat, anak perempuan sholat apa? Sholat duhur 4 rakaat. Yang kedua, anak kecil juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang ketiga, orang yang sedang sakit. Yang keempat, musafir. Apa itu musafir? Orang yang sedang bepergian jauh, kurang lebih 85 kilometer. Jadi dia boleh tidak sholat Jumat, tetapi masih wajib sholat duhur. Waktu duhur kan ada jedanya. Nek sholat Jumat kan bersama-sama di masjid. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat? Biasanya anak laki-laki, walaupun tadi pagi sudah mandi, kalau mau berangkat Jumatan mandi lagi. Karena kesunahannya sebaiknya dilakukan mandi. Yang kedua, memakai pakaian yang paling baik. Pilihlah pakaian yang terbaik yang kalian punya untuk berangkat ke masjid. Yang ketiga, memakai minyak wangi-wangian supaya kalian bisa wangi saat ke masjid. Sekarang tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid. Jika sudah waktunya, biasanya sudah ditandai dengan iqra ngaji. Nanti anak-anak persiapan, setelah siap segera pergi ke masjid. Masuk masjid, mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Apa doanya? Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Yang ketiga, menjaga adab di dalam masjid. Nah, di dalam masjid harus bisa menjaga adab. Yang keempat, dianjurkan melakukan sunnah tahiyatul masjid. Apa itu sholat sunnah tahiyatul masjid? Sholat sunnah yang digunakan untuk menghargai masjid. Bagaimana niat sholat tahiyatul masjid?
Usolli sunnatan tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Kata cara yang kelima, dianjurkan melakukan sholat sunnah lain sebelum adzan dikumandangkan. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin itu orang yang beradzan. Muadzin mengumandangkan azan. Setelah ada azan, khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil setelah khatib selesai berkhutbah, muadzin melafalkan iqamah. Selanjutnya, sebelum memulai sholat, meluruskan shaf dan merapatkan barisan. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Bagaimana niatnya sholat Jumat? Usolli fardhal Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat Jumat 2 rakaat dengan menghadap kiblat saat ini sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. Jadi setelah selesai sholatnya, anak-anak berzikir dan berdoa. Berapa jumlah paling sedikit jamaah sholat Jumat? Sholat Jumat kan berjamaah di masjid. Ada ketentuannya, paling sedikit berapa? Nek orang jamaahan di dalam masjid dan bisa sah sholat Jumatnya, ketentuannya yaitu sholat Jumat dinilai sah jika yang berjamaah sebanyak 40 orang. Mereka termasuk orang-orang yang wajib untuk sholat Jumat. Sudah jelas dengan materi tadi? Sekarang siapa yang ada pertanyaan? Ya, Kenzi, boleh bertanya. Nah, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Jadi sholat itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah yang dikerjakan saat anak-anak masuk masjid. Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Nah, untuk mengisi setelah materi, kita berdiri dulu. Ice breaking. Siap. Kita akan menyanyi Topi Saya Bundar dengan gerakan topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, buka topi saya. Sudah bisa, Ge? Sekarang kata topinya dihilang, hanya pegang ke tangan. Nanti yang salah ada konsekuensi. Saya bundar, bundar, saya kalau tidak bundar, bukan. Ya, ada yang kena. Karena sama siapa tadi? Puji. Ya, saya Puji, maju sini. Kita menghafal surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh kembali ke tempat. Siap-siap lagi. Sekarang yang hilang kata saya. Siap? Yang hilang kata saya. 1, 2, 3. Tapi bunda, bunda, Tapi kalau tidak bunda bukan. tapi Tepuk tangan. selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Silakan kalian berdiskusi dengan teman satu guru kalian untuk mengerjakan. Yang selanjutnya ini kelompok apa?
Takbiratul ihram. Gerakan yang ketiga. Iftitah. Ya. Rukuk. Iktidal. Ya. Sujud. Selanjutnya. Iftirash. Duduk iftirash. Yang ketujuh. Tasyahud. Kedelapan. Salam. Dan terakhir. Berdoa. Jadi tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok kedua. 14. Selanjutnya kelompok kedua. Silakan dibaca niat sholat Jumat. Usalli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok ketiga, silakan. Baca dulu soalnya. Apa itu sholat Jumat? Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Laki-laki. Kapan kita melaksanakan sholat Jumat? Pada hari Jumat. Di mana kita melaksanakan sholat Jumat? Di masjid. Mengapa sholat Jumat dilakukan secara berjamaah di masjid? Karena sholat Jumat dinilai sah jika dikerjakan sebanyak 40 orang di masjid. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Ya, kelompok keempat. Apakah yang dimaksud dengan sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. 2. Siapakah yang diwajibkan sholat Jumat? 1. Muslim, laki-laki, merdeka, dan balik, dan berakal sehat, mukhalaf, penduduk tetap atau mungkin, dan 7. Bebas dari aneka halangan. 3. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum sholat Jumat? 1. Mandi. 2. Memakai pakaian yang paling baik. 3. Memakai minyak wangi. 4. Tuliskan niat sholat Jumat. Usolli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Selesai menjelaskan apa yang sudah kita diskusikan, kita mengerjakan soal evaluasi. Siapkan alat tulisnya.
Sana. Mana sholat jam 7? Ya, sekarang dikerjakan ulang dari dan selesai cukupan Allah. Sekarang kesimpulannya dari sholat Jumat berrokaat setiap wajib muslim laki-laki wanita akal sehat mukim atau tempat itu dan tidak ada halangan yang menghalangi untuk melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah sudah sampai refleksi bagaimana anak-anak pembelajaran dari ini kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini, terutama bagi anak laki-laki. Jangan lupa karena sholat Jumat adalah dan maka setiap hari Jumat harus melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya persiapan untuk pulang. Silakan dimasukkan ke dalam tas dan alat tulisnya. Masukkan ke dalam tas dan alat tulisnya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya akan dulu Mas Abi. Berdiri. Beri hormat. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.